Jumpa lagi di podcast yang keempat di channel saya ya. Memang saya bikin edisi podcast ini sudah menginjak ke yang keempat dan ya wis kita jalan aja. Sebenarnya tantangannya bagi saya itu adalah menemukan ide. Iki mau ngomong apa gitu loh. Itu kan podcast itu intinya begitu. Tetapi bagi saya akhirnya ya wis kita ngomong yang positif aja. Kita temukan apa yang harus diomongkan, nggak harus misalkan wis kita satu topik gitu. Memang bagusnya begitu ya. Tetapi kalau memang kita nggak ada yang mau dikatakan terus mau apa lagi gitu kan. Podcast itu semuanya sekarang umum ya, semuanya mengerjakan podcast. Dan sayang juga kalau seumpama saya pribadi dan siapapun penggiat YouTube itu tidak mengambil langkah terhadap ini, tidak mengambil tindakan. Harusnya juga bikin sesuatu yang positif juga melalui podcast terutama ya. Jadi saya pribadi wis enjoy aja lah, karena saya dengan podcast itu enaknya gini, kita ngobrol begitu, atau misalkan kita apa ya ibaratnya itu ya wis kita itu apa ya ngomong gitu loh, ngomong. Waduh, lukur sih, sebentar ya, sebentar, lukur. Ya pakai headset begini itu kadang itu ada kendalanya juga. Headsetnya ini sebenarnya saya juga bukan peminat besar headset, bukan pecinta headset ya, karena lebih apa ya, kayaknya lebih menyulitkan begitu. Tetapi memang fungsinya besar untuk mengetahui suara kita ini masuk apa enggak, ngefree apa ibaratnya itu kegedean apa enggak, atau memang kurang kurang banter atau kurang tinggi atau kurang rendah atau gimana, itu fungsinya begitu. Tapi saya pribadi ya wis lah, kadang pakai kadang enggak gitu ya. Sudah ada beberapa video yang saya siapkan, tapi memang saya ingin bahas tentang produktivitas dulu. Ini jam 2.41 dini hari, pagi hari. Dan nanti ketika subuh anak saya biasanya bangun, atau sekitaran jam 3 itu bangun. Karena memang anak saya ini punya kebiasaan yang agak aneh, bukan aneh ya, agak unik gitu. Karena kalau ditinggal itu mesti bangun, harus ada orang di sebelahnya. Nah, saya yang bikin video itu juga harus cepet-cepet gitu loh bikin video, supaya nanti nggak nangis. Kalau nangis ini semuanya terputus. Kayak kemarin malam itu saya bikin juga video, tapi kemudian terputus gara-gara anak saya nangis nyariin bapaknya. Ya akhirnya ya harus saya hentikan ini video. Tapi ya ini sudah jam 2.42 dini hari. Mungkin kita ngobrol-ngobrol kira-kira ya 30 menit kan cukup ya. Terlalu banyak sebenarnya. Kalau mau ya dikit-dikit aja 10 menit gitu. Idealnya begitu, 10 menit sudah cukup. Tapi kita ngobrol aja ngalor ngidul. Semoga saja bermanfaat. Ini ada beberapa video yang sudah saya siapkan untuk Anda ya. Yang ini dulu sebentar. Ini dulu. Apa ini? Video apa ini? Gaya seleb tongkrongan kafe, style oke, HP Apple, rumah udah mau rubuh. Masuk pol. Aduh, nyeneng ke. Karena saya jadi inget-inget rumah itu ya. Kalau inget rumah itu, kenapa kok rumahnya sampai nggak dibangun-bangun? Kayak kata Prabowo, karena kita nggak punya duit gitu. Ya saya juga demikian. Kalau biasanya nongkrong itu ya mestilah ya kan, jangan yang masa nggak punya pengalaman nongkrong, mungkin di mall ya, paling enggak di kafe-kafe begitu ya. Meskipun di kafe mewah tapi rumahnya itu daerah mana, daerah Petemon, daerah Semolowaru, jadi bayar Semolowaru tapi nongkrongin nang mall. Enak lah urip kayak ngono ya, tapi enggak masalah wis. Yang penting nabung, jangan lupa mengumpulkan duit ya, supaya apa? Supaya itu tadi, supaya dapat bangun rumah, supaya bisa ibaratnya itu yo ono celeng-celengan lah. Apa iki? Tidak sesuai spesifikasi. Tembok lapas roboh sepanjang 192 meter. Roboh. Tembok lapas roboh ini piye?
192 meter Pak Bro, kelas dunia roboh. Lapas lah, lembaga pemasyarakatan tapi temboknya roboh, ini masuk pol ya. Mungkin saja terkena gempa bumi atau misalkan bencana alam yang lain, atau misalkan bukan karena spesifikasi dari material ya. Saya pikiran positifnya begitu, tidak ada halangan gitu ya. Ini ngomentari hal-hal yang berkaitan dengan kenegaraan, berkaitan dengan apa ya, situasi dan kondisi politik itu jadi sesuatu yang riskan. Saya juga sangat menghindari hal itu. Jadi wis gak masuk lah, wis jar-jarno. Kalau saya wis sak karep-karepe, ada baiknya alhamdulillah, ada buruknya wis ya apa maneng ya, karena begitulah. Jadi kita tetap dukung, tetap semangat untuk membela negara ini supaya ke arah yang lebih baik. Itu aja wis, nggak ribet-ribet ya. Wis mikir awake dhewe wis kangelan, nah dia mikir liyane. Apalagi ini? Coba ini apa ini? Plafon gedung IAIN ambrol karena tak kuat diguyur hujan. Atap plafon bangunan gedung teater IAIN Kediri ambrol, diduga karena tidak kuat diguyur hujan dari sore hingga malam pada hari sebelumnya. Mungkin ini ya, mungkin apa namanya itu netes gitu kan, karena mungkin atapnya itu adalah bukan kalsibot atau ya gipsum, akhirnya rompal. Umum itu biasa terjadi. Jadi yang bukan salah plafonnya sebenarnya, itu adalah salahnya dari air yang masuk lewat atap ya. Itu gak masuk. Saya ada cerita, itu ada orang bangun rumah, atapnya itu sudah pakai genteng yang metal ya, kemudian galvalum full lah, speknya itu tinggi banget. Kemudian plafonnya itu pakai Sunda plafon, bahkan gentengnya itu dilapisi peredam supaya ndak suaranya ndak bising. Itu tetap bising. Kemudian yang kedua, bocor Pak Bro, wis percuma. Kalau bocor itu meskipun plafonnya itu PVC gak nyaman ya. Ini penting sekali. Ini hal-hal yang tipis, hal-hal detail, tetapi pengaruhnya besar sekali. Uang sudah keluar banyak, tetapi yang mengerjakan amburadul, akhirnya tidak masuk belas. Jadi jangan sampai seperti itu, buat pengalaman bersama. Meskipun atapnya itu asbes ya, katakan itu atapnya itu asbes ya, tapi kalau seumpama enak gitu loh, tidak bocor, seumpama itu juga, namanya itu tidak bocor, apa ya, jangan pakai gitu, nggak masuk kalau pakai murah, misalkan biayanya asbes kan murah itu, dan juga ndak bising kayak genteng metal ataupun galvalum, itu lebih nyaman asalkan ndak bocor lo ya, asalkan juga, jadi yang murah itu bisa saja berkualitas asalkan yang mengerjakan itu juga tokcer, bukan hanya sekedar ngerjakan barang materialnya mewah, tapi yang mengerjakan itu amburadul wis podo ae, ndak masuk pol. Jadi begitu, yang mengerjakan sesuatu itu juga mempunyai peran yang sangat signifikan. Kalau sampean bangun rumah, biaya tukangnya itu hampir setara dengan biaya material. Apalagi kalau tukang sampean itu tukang-tukang yang kelas dunia, tukang-tukang yang mahal ya. Waduh, yang pengalamannya banyak itu pasti harganya juga masuk dan kualitasnya itu mending begitu. Mending itu biaya mahal tetapi setara gitu loh. Sampean beli granit tapi yang masang amburadul, wis jangan sampai. Granit sudah harganya mahal, kita mau nekan budget dengan menyediakan tukang yang murah, akhirnya nggak ketemu dalan, malah amburadul. Jangan sampai gak masuk pol ya, gak masuk pol. Apalagi ini? Dua rumah mewah roboh karena longsor. Kok bisa? Ya bisa, buktinya ono kok. Buktinya ada itu. Nah, ini di tebing ya, rumah mewah. Aduh, di sini wis material sudah dipasang, pondasi sudah dipasang, sudah berupa rumah, tetapi kena bencana alam. Wis gak masuk ya. Nggak tahu ini bencana alam apa tidak, tapi wis istilahnya ini sudah wis masuk pol. Jangan sampai lah ya.
Karena ini kayaknya kawasan-kawasan villa begitu ya. Mungkin tingkat kemiringannya ataupun kondisi tanahnya tidak dipikirkan, akhirnya roboh. Lah kadung uang sudah masuk, kadung rupa ini loh apa rumah seperti itu loh kan ya eman gitu. Eman. Apa iki, Cak? Sik kok yo nah. Perhatikan. Saya perhatikan. Video. Di video nah jangan lupa setiap momen di video kan. Lu rombongan sepedanya ini loh yang merah ini loh Scoopy nggak dipindah dah. Anjir. Video. Waduh, ini sengaja dihancurkan atau memang bangunannya sudah tua sehingga roboh atau gimana, saya juga kurang paham. Tapi memang ya kayak kalau dari sekilas itu masuk loh, apa namanya? Yang depan itu rolling door sampean, pintu harmonikanya juga baru ya, atasnya aja ya. Bangunan lama tapi juga nggak bisa dibilang lama. Ini juga nggak bisa diremehkan ini yang perkara atap ini. Jangan sampai bebannya berat lalu kemudian lugur gak karuan ya. Beban juga fungsinya penting sekali. Bahkan ada juga yang apa sekarang untuk mengurangi beban itu rumah pakai ini semua pakai bata ringan. Saya sih memang belum minded dengan hal itu ya. Tapi kalau untuk urusan beban memang lebih ringan. Misalkan deck itu pakai bata ringan ya, dia pakai besi siku itu kemudian ditata jadi lantai, atasnya dikasih tackle itu sudah cukup. Itu salah satu keunggulannya adalah bebannya ringan. Cuma ya memang belum minded betul-betul ya. Saya juga belum, ibaratnya itu belum intens ke dunia itu. Tapi kalau melihat trennya ya kayaknya begitu. Semua akan pakai bata ringan ya. Nggak tahu lagi sih ya. Kalau sekarang sih saya masih, dan orang-orang banyak sekali, saya sendiri juga masih minded untuk untuk deck cor, bukan deck bata ringan. Apa ini? Detik-detik bangunan roboh menimpa 2 orang anak. Lap, waduh. Ini nih. Padahal sudah ada kolomnya loh ya. Bata ringannya mungkin miring, mungkin jarak antar kolomnya itu ndak lebih dari 3 meter atau gimana. Waduh wis. Ya wis catu ya. Jelas catu. Paling enggak ya lecet itu. Dulu itu pernah ada waktu musim hujan, itu ada 2 orang yang sedang ngiyup di temboknya di dekat penjara, bukan di dekat penjara, di daerah Kalisosok ya, di penjaranya Kalisosok itu di luarnya. Akhirnya tertimpa, bro. Zaman tahu sendiri, tembok-tembok zaman dulu itu kan besar-besar ya, akhirnya ya meninggal dunia itu. Kalau tembok tipis kayak gini enggak ya, semoga saja enggak ya. Semoga saja ndak, wis hati-hati pokoknya, ndak macam-macam. Itu saja video-video yang saya ketengahkan pada kali ini. Intermezzo loh ya. Jadi wis ngumpulno video bagus, kemudian kita bikin sesuatu gitu, bikin video juga atas reaksi atas video. Saya ucapkan terima kasih banyak bagi orang yang sudah nyuting, sudah ngupload itu di dunia maya sehingga saya bisa bikin konten seperti ini. Pek ai. Ngopi sih ya jam malam-malam begini. Hari Sabtu nanti wayai bayari anak-anak, ada satu tukang dan satu kuli untuk bangunan semampir. Cari uang dulu untuk mereka ya, waktunya Sabtu ini waktunya gajian itu. Ya wis nanti dieker-ekerkan, karena saya sedang bangun rumah di daerah Semampir. Itu rumah saya jual kembali ya, sejauh ini masih ada mungkin 65% lah, hampir jadi. Tapi kayaknya Pak tukangnya hari ini pulang ya ke Seragen karena ada urusan keluarga, jadi mungkin akan mandek lagi selama seminggu. Wah ini tidak masuk pol ya, tapi piye maneng kita menghormati Pak tukangnya, memang ada keperluan pribadi. Itu satu. Yang kedua, ya kemarin tuh saya mau beli Focusrite, ceritanya itu. Saya nggak tahu ya, beberapa hari ini tuh tergila-gila dengan Focusrite. Itu adalah sebuah USB interface sound card yang
yang saya sangat anjurkan bagi Anda kalau memulai video YouTube atau memulai karir sebagai konten kreator untuk memakai soundcard seperti Focusrite ini daripada mixer yang ada USB-nya. Nah, saya pakai Q802 USB saat ini, dan saya bukan soundman, bukan orang yang benar-benar expert di bidang audio. Jadi saya mau praktisnya aja, nggak usah ngatur-ngatur lah atau apa gitu ya. Bingung nih. Nah, akhirnya banyak yang menganjurkan untuk pakai Focusrite. Salah satu kekurangan USB interface yang saya pakai ini, mixer USB yang saya pakai ini adalah dia didesain bukan untuk recording, tapi untuk live performance. Untuk ya kita live misalkan nge-Twitch atau nge-game, dipersiapkan seperti itu, bukan untuk recording ya. Karena saya kebutuhannya itu untuk dubbing, untuk komentari seperti ini, untuk bikin video seperti ini, itu dianjurkan memang pakai soundcard. Dan yang paling krusial bagi saya itu yang jadi kendala sejauh ini adalah saya nggak bisa monitoring audio yang keluar dari PC. Nah, itu jadi kendala itu yang jadi kendala utama. Saya kan ngomentari video seperti yang tadi. Misalkan saya kasih contoh aja ya. Misalkan yang ini nih, saya ngomentari hal ini nih, atau bereaksi terhadap video ini nih. Nah, saya nggak bisa, ini suaranya terdengar kecil banget ya. Dan ini kan suara dari PC. Ini kan saya taruh di PC, saya putar di PC. Tetapi saya dengar suaranya terganggu. Kira-kira begitu. Itu jadi kendala utamanya bagi saya. Jadi kalau ada, terutama kalau memang itu orang yang bicara itu terdengar kecil banget. Saya masuk itu juga pakai bantuan ground loop isolator. Mungkin karena pengaruh ground loop isolatornya itu ya, jadi kemudian suaranya itu kecil banget. Tapi kalau tidak pakai, saya nggak pakai ground loop isolator. Nah, ini yang jadi kendala. Ada suara denging, wis gak masuk pol itu, wis amburadul kalau saya kena itu ya. Saya kira itu kemarin masalahnya selesai dengan ground loop isolator. Ternyata selesai, tidak ada bunyi-ngingnya, tapi suaranya yang dari outputan PC jadi kecil banget ya. Wis gimana lagi? Ya sudah, kita hajar saja yang ada ini sambil pelan-pelan mengumpulkan uang lagi untuk beli Focusrite yang 2i2 third generation lah. Iya. Itu masalah audio, masalah barang ya. Memang kepinginan untuk beli barang itu selalu ada itu, apalagi kalau memang ini jadi profesi sampean, itu mau upgrade itu ada. Tapi saya pribadi ya wis kemarin hampir beli, sudah ada duitnya, tetapi dipakai untuk kebutuhan lainnya, wis gak jadi akhirnya ya. Ya sudahlah, mungkin belum rezekinya, belum takdirnya, piye maneng, ya wis diterima saja sambil nunggu jalan pelan-pelan. Menjual apa begitulah sampai kumpul-kumpul uang lagi ya toh. Baiklah, itu saja yang bisa saya ungkapkan untuk update di podcast yang keempat ya. Semoga saja podcast pada kesempatan kali ini membawa nilai bagi Anda bisa ibaratnya itu memetik hikmah. Enggak ya, ibaratnya Anda bisa stay tune di channel ini, menikmati channel ini sambil jalan. Terima kasih pada 43 subscriber yang sudah join di channel ini. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak Bro. Dukungan Anda adalah luar biasa. Anda kelas dunia. Jumpa lagi di lain kesempatan dan bye-bye.